Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Alasan pelatih Uruguay enggan tempatkan Valverde di posisi winger. Uruguay tercatat belum mencetak gol satupun di pentas Piala Dunia 2022. Di laga kedua di Qatar 2022, La Celeste harus mengakui keunggulan Portugal 0-2. Dengan hasil ini, Uruguay terpuruk di dasar klasemen sementara grup H lantaran kalah jumlah selisih gol dari Korea Selatan. Tidak hanya belum meraih satupun kemenangan, Uruguay juga belum berhasil mencetak satu gol pun di Qatar 2022. Uruguay sebenarnya juga memiliki pemain yang mampu memecah kebuntuan dari lini tengah, yaitu Federico Valverde. Pada musim ini, Valverde mampu tampil begitu tajam dengan koleksi 8 gol dari 20 penampilan di semua ajang. Kondisi ini tidak terlepas dari perubahan posisi bermain gelandang berusia 24 tahun. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti kerap menempatkan Valverde di posisi winger kanan, namun di timnas Uruguay baik di Piala Dunia 2022 ataupun di babak kualifikasi, Valverde selalu ditempatkan di posisi aslinya sebagai gelandang tengah. Menurut Alonso, kontribusi Valverde akan lebih terasa di lini tengah ketimbang dipercaya menempati satu posisi di lini tengah. Mungkin dia bisa bermain sedikit ke depan, namun saya rasa kemampuan terbaiknya adalah bermain di lapangan tengah. Bersama tim ini, dia telah menunjukkan performa cukup bagus di posisi tersebut, kata Alonso. Buat kami dia adalah pemain penting dengan berbagai talenta. Saat tim ini bisa tampil lebih baik, saya yakin permainan dia akan juga semakin bersinar. Dia hanya belum beruntung dalam usaha untuk bisa membantu mencetak gol, kata Alonso. Skuad Belgia dilanda konflik internal usai kalah dari Maroko, De Bruyne dan Hazard bertengkar. Skuad Belgia dikabarkan mengalami konflik internal setelah kekalahan 0-2 dari Maroko dalam laga matchday 2 grup F Piala Dunia 2022. Tak ada gol di sepanjang babak pertama. Maroko sukses memastikan kemenangan berkat gol yang dicetak Abdelhamid Sabiri dan Zakaria Abdulhal di babak kedua. Sebelum pertandingan, De Bruyne melontarkan komentar kontroversial. Gelandang Manchester City dengan jujur mengakui bahwa Belgia sama sekali tak memiliki peluang menjadi juara Piala Dunia 2022 karena pemainnya sudah tua-tua. Saya pikir peluang juara kami adalah di SDC 2018. Kami memiliki tim yang bagus tetapi sudah menua, ujar De Bruyne. Kami kehilangan beberapa pemain kunci, kami memiliki beberapa pemain baru yang bagus tetapi mereka tidak berada di level pemain lain di 2018. Saya melihat kami lebih sebagai tim kuda hitam. Setelah kalah dari Maroko, bek Gaek Jan Vertonghen pun berkomentar dengan nada ingin menyindir pernyataan De Bruyne sebelumnya. Vertonghen menyebut para pemain depan timnya sudah terlalu tua. Dilansir RTL Sport, tensi panas di skuad Belgia diklaim mencapai puncaknya ketika De Bruyne, Vertonghen, dan Kapten Eden Hazard meluapkan amarah mereka. 3 pemain senior di skuad Belgia itu diklaim terlihat dalam adu mulut sengit di ruang ganti seusai kekalahan dari Maroko. Tchouaméni tak terima dibilang terlalu hijau untuk timnas Prancis. Gara-gara cedera yang menimpa N'Golo Kante dan Paul Pogba, pelatih Didier Deschamps terpaksa harus mengandalkan tenaga muda di lini tengah timnas Prancis pada pagelaran Piala Dunia 2022 kali ini. Deschamps kemudian akhirnya memasrahkan lini tengah Prancis kepada Aurélien Tchouaméni, bintang muda Real Madrid yang masih berusia 22 tahun. Sejauh ini Tchouaméni pun mampu tampil apik sebagai gelandang jangkar Les Bleus bersanding dengan pemain milik Juventus yaitu Adrien Rabiot. Meski begitu masih ada saja pihak yang nyinyir kepada Tchouaméni. Sejumlah pihak itu mengklaim kalau Tchouaméni masih terlalu muda untuk Perancis dan hanya ketiban hoki saja akibat cedera yang menimpa Pogba serta Kante. Tchouaméni pun tidak terima kalau dirinya dinilai belum pantas untuk membela Prancis. Dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan terakhir penyisihan grup Piala Dunia 2022 kontra Tunisia nanti malam 30 September, Tchouaméni pun kemudian menyebutkan jumlah caps-nya yang sudah 16 kali membela tim senior Prancis. Karakteristik sebagai pemimpin itu yang seperti apa? Saya sudah mengumpulkan 16 caps pertandingan internasional, ucapnya seperti mengutip dari Mundo Deportivo.
Saya hanya berusaha untuk mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin. Ada generasi baru Prancis yang siap muncul ke permukaan. Saya memang tidak berpikir bahwa saya adalah seorang pemimpin di tim ini, tetapi saya tegaskan saya punya peran tertentu di sini, tutup ex-gelandang AS Monaco tersebut. Dortmund pasrah jika harus kehilangan Jude Bellingham. Jude Bellingham diprediksi akan menjadi salah satu pemain yang akan menjadi rebutan pada jendela transfer musim panas tahun 2024 mendatang. Kabarnya Bellingham yang tampil apik bersama Borussia Dortmund dalam 2 musim terakhir telah membuat gelandang Inggris berusia 19 tahun itu mulai dilirik oleh beberapa klub besar di Eropa seperti Manchester United, Liverpool, Chelsea hingga Real Madrid. 4 klub top itu kabarnya akan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Bellingham di musim panas tahun depan. Menanggapi masa depan Bellingham, Hans-Joachim Watzke akhirnya memberikan komentarnya. Watzke mengakui bahwa pihak klub akan melakukan pembicaraan dengan Bellingham setelah sang pemain kembali dari tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2022. Setelah Qatar, kami akan berdiskusi tentang apa yang sebenarnya dia inginkan, ujar Watzke kepada Bild. Jude Bellingham seharusnya memberitahu kami apa yang dia inginkan, apakah dia akan bertahan atau pergi. Jika ada klub besar yang benar-benar tertarik padanya, maka kami tidak akan mampu bersaing secara finansial, pungkasnya. Bellingham sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2025 mendatang. Kabarnya Dortmund hanya akan melepas pemainnya itu di kisaran angka 100 juta pound sterling atau setara dengan 1,8 triliun rupiah.